Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 April 2025, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Disusun dan dibawakan oleh Frater Sani Tukan SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan kita hari ini dengan judul Kuasa Kebangkitan Tuhan. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Yesus bangkit mengalahkan segala kuasa kematian. Kebangkitan Yesus menjadi suatu kemenangan atas kuasa kematian. Di dalam teks Injil ini dikatakan bahwa para penjaga tidak percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Para penjaga ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Demikian halnya dengan para perempuan yang tidak yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Sungguh bahwasannya Yesus benar-benar menepati janjinya, yaitu dia akan bangkit dari antara orang mati dan mendahului murid-muridnya pergi ke Galilea. Matius menekankan tentang tidak ada janji firman Tuhan yang tidak dia tepati. Matius juga mau menyampaikan bahwa kebangkitan Yesus telah membuktikan bahwa ia bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kematian maupun kehidupan ini. Ini adalah berita sukacita yang besar bagi orang yang percaya kepada Yesus. Lantas pertanyaannya, maukah kita menyandarkan diri kita kepada Allah yang hidup dan berkuasa itu? Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, barangkali kita bisa berpikir bahwa isu kebangkitan merupakan isu yang sangat sensitif dan besar pada zaman itu, khususnya bagi orang Yahudi. Mereka sangat sulit untuk percaya kepada kebangkitan karena dewa yang mereka percaya dan mereka sembah seperti dewa Osiris adalah dewa yang berkuasa atas kematian dan bukan kepada kebangkitan. Itu sebabnya beberapa orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Mereka percaya bahwa Yesus telah diambil
dan dipindahkan oleh murid-muridnya. Hal ini apabila terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita juga sama seperti orang-orang itu yang tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Sebab manusia tidak dapat mengkaji secara ilmiah bagaimana Yesus bisa bangkit dari kematian. Tetapi ya, begitulah, seperti itulah kuasa Tuhan, Ia melampaui segalanya. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Jauh daripada itu, yang terpenting saat ini bukanlah kita hanya sekedar menjadi pengagum sejarah perbuatan Tuhan yang dahsyat itu. Namun apakah kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini akan membawa dampak yang besar dan dahsyat pula dalam kehidupan kita? Ada beberapa makna kebangkitan Yesus yang perlu kita refleksikan, yaitu pertama, kebangkitan Tuhan Yesus harus mampu membangkitkan semangat kita untuk mengandalkan kuasa Allah dan bukan kuasa dunia ini. Kebangkitannya menjadi pengharapan baru bagi kita dengan keyakinan bahwa hanya karena kuasa Tuhan maka kita bisa bangkit dari segala keterpurukan. Kedua, kebangkitan Tuhan Yesus harus mampu menjadi motivasi dan dorongan buat kita untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kita harus mempunyai mindset bahwa setelah jatuh berkali-kali, yakinkan diri untuk kembali bangkit dan menghadapi tantangan hidup yang sudah menjadi realita kehidupan kita. Yang ketiga, perihal janji. Masing-masing kita mesti menyadari kemampuan diri kita. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan janji yang kita umbar atau tidak? Kalau bisa, ya dipertanggungjawabkan. Seperti Yesus dalam bacaan Injil tadi yang menepati janjinya untuk bangkit dan datang kembali. Tetapi kalau tidak mampu, sebaiknya jangan coba-coba mengumbar janji yang hanya membawa harapan palsu bagi orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjalani dan memaknai kehidupan kita ke depannya dengan lebih baik. Terima kasih. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.